Selamat siang untuk kelas 12 AKL, di mana kita kembali lagi dalam pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Di sini Miss Eres berharap kalian tetap semangat ya dalam mempelajari mata pelajaran akuntansi. Nah, di mana minggu yang lalu atau kemarin Miss Eres sudah membuatkan sebuah video yaitu tentang jurnal umumnya. Dan untuk hari ini sesuai dengan perangkat pembelajaran yang Miss buat, hari ini kita harus mempelajari tentang buku besarnya ya. Nah, di sini masih ada soal-soalnya, jurnal umum. Jadi kita membuat buku besar, panduannya itu dari jurnal umum ya. Jadi harus jurnal umumnya harus benar. Nah, oke, sekarang kita lihat. Ini yang pertama, untuk buku besarnya itu hampir sama dengan buku besar yang biasa, yaitu per kolom ya. Yang pertama kita masukkan kolom kas. Oke, yang pertama kita masukkan kolom kas. Kita lihat kolom kas. Di jurnal umum kita cari kolom kas. Oke, kolom kas itu ada di tanggal 3, 1, ya. Baru itu di sini harus kita lihat, ini adalah saldonya ya. Jadi kalau kalian mau membuat buku besar, harus lihat ini juga. Ini juga termasuk saldo ya. Nah, di sini ada kas, yaitu kasnya sebesar 146 juta, itu dia kas. Dia saldo. Oke, kita lihat yang pertama yaitu tanggal 1 saldo sebesar 146 juta. Di sini karena dia saldo, dia ditulisnya di saldo. Jadi di sini tidak usah ditulis ya. Berarti kalau misalnya kita lihat dari bentuknya, bentuk buku besarnya, buku besar yang dipakai adalah buku besar 4 kolom ya. Terus selanjutnya kita lihat tanggal berapa lagi? Tanggal 3 yaitu kas. Di sini untuk uang muka pemesanan ya. Jadi keterangannya adalah uang muka pesanan sebesar 75 juta, yaitu diletakkan di debit ya. Oke, kita lihat. Oke, uang muka ya. Di sini keterangannya uang muka, diletakkannya di debit. Sehingga saldonya 221 juta. Ini didapat dari mana? Didapat dari 146 ditambah dengan 75 juta. Hasilnya 221 juta ya. Selanjutnya kita cari lagi yang ada tulisan kasnya, yaitu di tanggal 12. Ya, di tanggal 12 diletakkannya di debit sebesar 175 juta ya. Oke, kita lihat. Oke ya, tanggal 12 dia penjualan diletakkannya di debit 175 juta. Nah, berarti saldonya 396 juta. Nah, 396 juta ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari 221 ditambah 175 juta ya. Hasilnya 396 juta. Selanjutnya kita cari lagi yang ada tulisan kasnya. Di kolom yang kedua ada ya tulisan kasnya di sini itu untuk utang gaji dan upah ya sebesar 79.150.000 ya. Nah, kita lihat gaji dan upah sebesar 79.150.000. Itu diletakkannya di mana? Dia letaknya di kredit ya. Jadi harus dilihat ya. Letaknya di kredit ya. Berarti ini kita letakkannya di kredit 79.150.000. Oke. Di sini saldonya 316.850.000. Hasil dari mana? Yaitu hasil dari 396 juta dikurangi 79.150.000. Nah, kenapa dia dikurang? Karena di sini dia letaknya debit, di sini letaknya kredit. Dimana misalnya saya bilang kalau misalnya letaknya berbeda seperti ini, itu artinya dikurang. Ya. Nah, terus kita lihat lagi kas itu ada di mana aja selain di situ. Ada di utang dana pensiun dan PPH ya, PPH dan dana pensiun ya, letaknya dia di kredit ya, dia letak di kredit. Oke, dia letaknya di kredit 3.500.000 ya. Nah, di sini juga kita lihat PPH dan pensiun keterangannya. Oke, letaknya di kredit ya 3.500.000 sehingga saldonya menjadi 313.350. Itu didapatnya dari mana? Yaitu 316.850 dikurangi 3.500 hasilnya 313.350.000 ya. Setelah itu kita lihat lagi ada di mana ini yang kasnya. Yang ada tulisan kas yaitu tanggal 20 yaitu untuk
eh, mencatat beban listrik dan air ya. Di situ ada kas sebesar 6 juta ya. Nah, kita masukkan ya, letaknya di kredit tadi yaitu listrik dan air sebesar 6 juta diletakkan di kredit sehingga saldonya adalah 307.350.000. Tak usah Miss jelaskan lagi ini dapatnya dari mana ya, tadi sama saja. Terus kita lihat lagi kasnya ada di mana lagi? Kasnya yaitu ada di piutang dagang atau harga pokok penjualan ya. Penyerahan pesanan ya. Sama aja penjualan ya. Penjualannya sebesar 90 juta. Kas itu ada di mana? Di sini nih, di debit ya. Sebesar 90 juta ya. Jadi letaknya di debit sebesar 90 juta. Ya, sebesar 90 juta sehingga saldonya itu ada 397.350.000 ya. Nah, terus selanjutnya itu tidak perlu menjelaskan ya, didapatnya dari mana? Didapatnya dari sini, ini ditambah dengan ini ya. Nah, terus tanggal berapa lagi? Kita akan cek yang ada tulisan kasnya. Itu tanggal 28 ya. Nah, tidak ada lagi ya selain dari tanggal 28 letaknya di kredit sebesar 50 juta ya. Oke, di sini ini harusnya tanggal 28 ya, Nak ya, bukan tanggal 26. Ini harusnya tanggal 28, yaitu utang dagang sebesar 50 juta letaknya di kredit 347.350.000 ya. Dari dapat dari mana? Kalian sudah paham, ini didapat dari sini ke sini ya. Nah, selanjutnya habis itu kolom piutang dagang. Jadi kolom apa aja kalian harus lihat yang ada di jurnal, kolom apa aja yang harus dibikin besar ya. Oke, piutang dagang kita cari. Piutang dagang di situ adanya di kita lihat di depan dulu ada nggak piutang dagang. Kalau piutang dagang di sini tidak ada ya, tidak ada piutang dagang. Sekarang kita lihat di transaksi atau jurnal umumnya ada nggak piutang dagang? Nggak ada. Pertama, yang kedua juga tidak ada. Yang ketiga, kolom ketiga ada ya satu, yaitu dia letaknya di debit sebesar 60 juta ya. Kita lihat lagi ada lagi nggak piutang dagang? Adanya utang dagang ya, nggak ada piutang dagang lagi. Oke, piutang dagang nggak ada, berarti hanya tadi saja letaknya di debit sebesar 60 juta ya, sehingga saldonya ada 60 juta. Kita lihat lagi ada persediaan bahan baku ya. Persediaan bahan baku. Oke, persediaan bahan baku. Kita cek ya, dari awal itu adanya di tanggal berapa aja. Ya. Persediaan bahan baku. Ini persediaan produk dalam proses. Ada ya persediaan dalam bahan baku ya di tanggal 10, yaitu dia letaknya di debit ya 125 juta. Nah, berarti dia letaknya di debit 125 juta, yaitu itu untuk apa? Pembelian. Kita lihat dulu coba. Oke, ini untuk pembelian ya. Supply utang dagang. Utang dagang berarti dia termasuk ke dalam pembelian ya. Nah, terus saldonya yaitu 125 juta ya. Pemakaian tanggal 15. Coba kita lihat, tapi tanggal situ tanggal berapa lagi? Persediaan bahan baku ada ya. Ini adalah untuk pemakaian bahan baku yaitu sebesar 100 juta. Oke, 100 juta letaknya di kredit. Ya, sehingga 15 juta dikurang 10 juta itu adalah 5 juta. Maka saldo akhirnya adalah 5 juta. Oke, selanjutnya adalah persediaan produk jadi. Persediaan produk jadi ada saldo ya. Persediaan produk jadi itu kita lihat saldonya ada tidak? Ada ya. Persediaan produk jadi saldonya ada 90 juta. Ya, sehingga dibuatlah kolomnya yaitu dia saldo sebesar 90 juta ya. Terus selanjutnya yaitu kita lihat ada persediaan produk jadi enggak di sini. Kita lihat persediaan produk jadi. Ada ya tanggal 12 yaitu letaknya di kredit sebesar 90 juta. Kita lihat tanggal 12. Oke, produk jadi ya kan? Produk jadi letaknya di kredit 90 juta. Sehingga 90 juta dikurang 90 juta hasilnya adalah 0 ya. Terus kita cek lagi persediaan produk jadi itu adanya di tanggal berapa lagi. Di sini di lembar kedua ada enggak?
Tidak ada ya. Kita lihat ke lembar yang ketiga, persediaan produk jadi. Ada ya, yaitu di kredit ya, sebesar 66.875 ya. Jadi itu pesanan nomor berapa? Keterangannya 66.875.000 tanggal 26 ya, persediaan produk jadi ya. Pesanan persediaan produk jadi 66.875 ya, ditaruhnya di debit ya. Nah, terus lanjut lagi tanggal 26. Oh iya, ini persediaan produk jadi yang ini nih, tadi nih yang pertama ya. 66.875. Terus tanggal 26 lagi baru yang ini nih, persediaan produk jadi yang diletakkan di kredit ya, sehingga 66.875 dikurang dengan 66.875 menjadi 0 hasil akhirnya. Terus kita lihat lagi persediaan produk jadi ada di tanggal berapa? Tanggal 27, yaitu di debit ya. Di debit 73.100.000 sehingga saldonya 73.100.000 ya. Nah, terus selanjutnya yaitu adalah persediaan produk dalam proses ya. Di sini ada ya. Nah, terus kita lihat ya, kita geledah dari awal. Persediaan produk dalam proses itu ada ya, saldonya 49 juta. Oke, kita lihat saldonya 49 juta. Oke, 49 juta ya saldonya ya. Terus kita lihat lagi persediaan produk dalam proses. Itu ada di tanggal berapa ya? Persediaan produk dalam proses ada di tanggal 1 yaitu sebesar 49 juta ya. Kita lihat tanggal 1 yaitu 49 juta ya. Maka 49 juta dikurangi 49 juta maka menjadi 0 ya. Kenapa dia letaknya di kredit? Karena di jurnal umumnya juga dia letaknya di kredit ya. Lanjut kita lihat ya, persediaan dalam proses itu ada di mana lagi selain dari situ. Kita cari ya. Persediaan produk dalam proses. Persediaan produk dalam proses, kita cek itu ada di mana? Oke, ada di tanggal 31 yaitu sebesar 46.980 ya. Berarti kita tulis 46.980 letaknya di debit. Sehingga oh, maaf anak-anak, ini bukunya salah, bukan 98.980 tetapi di sini harusnya 46.980. Ini salah ya, jangan tolong diganti di buku kalian. Oke, yang selanjutnya adalah kolom supplies. Kita cari ada kata-kata supplies di jurnal umum dan juga di neracanya atau di saldonya ya. Kita lihat ada nggak di sini nih? Supplies tidak ada ya, supplies berarti kita cari ke sini ya. Kita cari supplies ada tanggal 10 ya, sebesar 10 juta. Oke, tanggal 10 untuk pembelian supply sebesar 10 juta itu letaknya di debit sehingga di saldonya diletakkan di debit. Oke, kita cari lagi tanggal berapa lagi? Supplies. Supplies itu tanggal 18 letaknya di debit ya sebesar 8.750.000 ya. Oke, kita lihat 8.750.000 letaknya di debit. Sekarang kita lihat lagi sehingga saldonya yaitu 10 juta ditambah dengan 8.750.000 menjadi 18.750.000. Oke, untuk selanjutnya tanggal berapa lagi supplies? Yaitu tanggal 18 letaknya di kredit sebesar 8.750.000. Oke, kita lihat ya. Letaknya di kredit tanggal 18 sebesar 8.750.000. Nah, kita lihat nih sepertinya masih ada di tanggal 18 satu lagi.
Oke, di sini ada ya supply ya, persediaan supply yaitu 7.500.000 letaknya di kredit. Oke, kita taruh di sini 7.500.000 ya di kredit, sehingga 18 juta dikurang 7.500.000 menjadi 11.250.000. Nah, ini yang tadi letaknya di kredit 8.750, ini dikurang dengan ini sehingga menjadi 2.500.000 ya. Selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka. Kita cek asuransi dibayar di muka itu adanya di mana? Asuransi dibayar di muka ada di tanggal 31, yaitu dia di kredit sebesar 2.500.000 ya. Nah, ternyata dia memiliki saldo. Kita cek dulu saldonya. Asuransi dibayar di muka ada ya 15 juta saldonya. Oke, berarti saldonya 15 juta ya di debit ya, 15 juta terus dikurangi dengan kredit ya menjadi 12.500.000. 15 juta dikurangi 2.500.000 menjadi 12.500.000 ya. Setelah itu adalah tanah. Kita cek tanah. Tanah itu ada di tanggal berapa ya? Tanah dari tanggal berapa? Kita cek. Di saldo ya. Pertama kita cek itu ada di saldo sebesar 300 juta. Kita masukkan ke kolomnya. Oke, tanah 300 juta. Cocok ya. Terus kita cek lagi bangunan di saldo, kita habiskan dulu di sini ya. Bangunannya itu ada 1.750.000.000 ya. Oke, ini kita taruh di sini. Oke, 1.750.000.000. Ditaruhnya di saldo ya, jangan di sini kalian taruh kalau saldo. Tidak boleh saldo ditaruh di sini ya. Terus untuk akumulasi penyusutan bangunan ya, kita cek ya. Di saldonya ada nggak akumulasi yaitu sebesar 175 juta ya, ada ya. Nah, kita cek. Nah, 175 juta karena dia dalam kurung tadi kan dalam kurung sehingga dia letaknya di kredit ya. Kalau misalnya dalam kurung itu tandanya minus ya. Kita cari lagi akumulasi penyusutan ya. Oke, ada nggak di sini? Akumulasi nih, beban penyusutan bangunan sebesar 7.500.000 ya. Letaknya di kredit ya. Berarti ini diletakkan di kredit ya, diletakkan di kredit sehingga penyusutannya itu bertambah 175 juta ditambah 7.500.000 yaitu sebesar 182.500.000 ya. Nah, selanjutnya kita lihat yaitu adalah untuk mesin. Kalau mesin, jangan sampai kalian tuh kalau bikin buku besar ada yang ketinggalan ya. Kalau mesin ada 1.500.000.000 ya. Oke, kita lihat. Ya, untuk saldonya kalau mesin ada 1.500.000.000. Akumulasi penyusutan mesin. Biasanya kalau mesin itu selalu ada akumulasi penyusutan mesin. Di sini ada ya, akumulasi penyusutan depresiasi atau penyusutan mesin itu sebesar 300 juta ya. Nah, kita taruh di sininya 300 juta. Ya, 300 juta di saldonya. Selanjutnya kita lihat, kita cari, dia kayaknya tadi berdampingan sama gedung ya. Akumulasi penyusutan mesin ada 5 juta, dia letaknya di kredit ya, letaknya di kredit ya. Nah, terus di kredit sebesar 5 juta, sehingga saldo ditambah dengan ini karena ini sama-sama kredit ya, sama mutasinya yaitu 300 juta ditambah 5 juta yaitu 305 juta. Sekarang kita masuk ke peralatan. Peralatan kita lihat di saldonya ada nggak peralatan? Yaitu ada ya sebesar 450 juta. Nah, kita lihat setelah peralatan itu ada akumulasi depresiasi peralatan yaitu sebesar 90 juta. Nah, ya, kita lihat dulu yang peralatan. Oke, peralatan sebesar 450 juta ya. Akumulasi penyusutan peralatan di situ ada ya saldonya tadi udah kita lihat sebesar 90 juta. Oke, kita lihat lagi di transaksinya tadi dia biasanya berdampingan sama mesin dan bangunan. Di sini ada ya peralatan ya. Beban penyusutan peralatan sebesar 5.500.000 sehingga letaknya di kredit ya kan.
letaknya di kredit 5.500.000 sehingga 90 juta ditambah 5.500.000 sebesar 95.500.000 ya. Untuk selanjutnya utang dagang kita lihat. Jadi kita harus habiskan dulu yang ada di laporan posisi keuangan ini juga ya. Ada utang dagang ya sebesar 200 juta. Ada saldonya utang dagang sebesar 200 juta ya. Nah, saldonya utang dagang sebesar 200 juta ya. Nah, terus kita lihat lagi ada utang dagang nggak di situ? Dari tanggal 1 nggak ada, tanggal 2 nggak ada, tanggal 3 juga nggak ada, tanggal 4 nggak ada. Tanggal 12 nggak ada, tanggal 15 nggak ada. Lalu ini ada ya utang. Utang ada nggak nih utang dagang? Adanya, nih dia tanggal 18 yaitu untuk pembelian suplai sebesar 8.750.000 ya. Ada tanggal suplai 8.750.000 ya. Nah, terus kita lihat sih ada nih tanggal 10 ternyata, coba kita cek. Oh iya, ada utang dagang sebesar 150 juta, dia letaknya di kredit ya. 150 juta letaknya di kredit ya. Nah, berarti ini ada untuk pembelian sebesar 150 juta letaknya di kredit sehingga 200 juta ditambah 150 juta menjadi 350 juta. Nah, tadi kan kita sudah cek ya tanggal 18 itu ada untuk pembelian suplai sebesar 8.750.000 sehingga 350 juta ditambah 8.750.000 sehingga menjadi 358.750.000 ya. Setelah itu kita cari lagi di tanggal berapa lagi yang ada utang dagang katanya tadi yaitu di tanggal 28 itu letaknya di debit ya. Kita cek ya, kita lihat letaknya di debit sebesar 50 juta yaitu dia untuk pembayaran seperti yang Miss katakan kalau misal utang dagang letaknya di debit berarti dia itu untuk pembayaran ya. Berarti 358.750.000 dikurangi 50 juta menjadi 308.750.000 ya. Lalu untuk uang muka pesanan Oke, untuk uang muka pesanan kita lihat di sini ada ya uang muka pesanan ya. Kita cek di jurnalnya, ada nggak uang muka pesanan? Kita cek dari awal. Ada ya uang muka pesanan sebesar 75 juta ya. Nah, hanya itu saja untuk uang muka pesanan hanya satu ya. 75 juta. Dia letaknya di kredit dan saldonya pun letaknya di kredit ya. Terus selanjutnya adalah utang pajak penghasilan atau utang PPH. Tadi ada ya utang PPH, kita cek untuk utang PPH. Kita cek dari tanggal 1, utang PPH itu ada di tanggal berapa? Ada di tanggal 16 ya, utang PPH itu sebesar 2 juta letaknya di kredit ya. Utang PPH sebesar 2 juta letaknya di kredit ya. Nih, untuk potongan PPH 2 juta letaknya di kredit, maka saldonya pun kredit. Oke, kita lihat lagi ada nggak utang PPH? Kalau kalian menyusun laporan ini, biasanya kalian akan hafal itu letak ada atau enggak. Ya, ada lagi nih utang PPH yaitu 2 juta letaknya di debit sehingga utang PPH kita hasilnya 0 endingnya. Karena ini pertama udah di kredit, yang kedua di debit sehingga 2 juta dikurang 2 juta jadinya 0 ya. Selanjutnya adalah utang dana pensiun. Utang dana pensiun. Oke, sama seperti utang PPH tadi. Utang dana pensiun ini ya. Kita cek utang dana pensiun ya. Di tanggal tadi dia selalu berdampingan untuk utang dana pensiun. Ya, utang dana pensiun di tanggal 16 letaknya di kredit ya. Terus utang dana pensiun lagi tanggal 16 letaknya di debit. 1 juta sama-sama 1.500.000. Sehingga di sini kita tulis yang pertama adalah di kredit 1.500.000, saldonya juga kredit 1.500.000 dan untuk penyetorannya atau pembayarannya 1.500.000 diletakkan di debit. Nah, berarti saldo kita adalah 0. Emang seperti itu kalau misalnya kita melakukan pembayaran, itu pasti kata-kata utang itu selalu ada di debit. Kalau debit itu tandanya utang kita berkurang, tapi kalau di kredit tandanya utang kita bertambah ya. Sekarang setelah utang itu tadi ada utang PPH, utang dana pensiun, lalu kita maju ke utang gaji dan upah. Kita cek ya. Ada di tanggal berapa? Tanggal 16. Tadi kan barengan mereka utang gaji dan upah 79.150.000 ya. Kita lihat lagi di sini ada nggak utang gaji dan upah untuk ini?
Ada ya, di sini nih 79.150.000 untuk pembayarannya ada, untuk pemakaiannya juga ada, ya 79.150.000 ya, kita cek. Oke, ya perhitungannya ada 79.150.000 di kredit dan saldonya pun letaknya di kredit. Terus ada pembayarannya 79.150.000 di debit sehingga saldo utang gaji dan upah kita tidak ada lagi. Oke, setelah itu kita ada utang apa lagi? Ada utang beban ya. Ada beban pemasaran, ada beban administrasi dan yang lainnya ya. Oke, kita lihat ya. Utang beban, kita cek di sini ada beban enggak? Beban-beban ada ya, ada beban pemasaran, ada beban sesungguhnya, ya, ada beban administrasi dan umum, ada beban gaji dan upah, ya. Nah, itu tanggal 16, kita lihat. Oke. Terus utang beban. Mana ya? BUP sesungguhnya. Nah, utang beban. Nah, utang beban. Terus ada lagi nggak utang beban? Kita harus cari utang beban itu. Oke, utang beban yang pertama itu adalah BOP sesungguhnya. Coba masih ada nggak ya yang di atas utang beban? Nggak ada ya utang beban ya, hanya di tanggal 18 doang ya untuk BOP sesungguhnya ya. Untuk biaya reparasi sebesar 4 juta letaknya di kredit. Nah, beban reparasi di kredit sebesar 4 juta maka saldonya pun letaknya di 4 juta ya. Selanjutnya kita lihat lagi ada di mana utang beban. Utang beban. Oke, ada di sini ya. Ada BOP sesungguhnya, ada beban pemasaran, ada beban administrasi dan umum ya. Untuk kalau misalnya dia ada di sini, maka kalian rincikan yang 6 juta ini terdiri dari apa aja. Kemarin misalnya sudah dijelaskan 6 juta ini terdiri dari BOP sesungguhnya, terus beban pemasaran dan beban administrasi ya. Masing-masing 1 juta, 3 juta dan 2 juta. Ya. 1 juta, 3 juta dan 2 juta. Maka ditambah sebenarnya kalau misalnya 6 juga bisa, cuman kan lebih bagus kalau misalnya dirinci ya. Untuk modal saham selanjutnya adalah kolom modal saham. Kita lihat di sini ada ya, modal saham yaitu sebesar 3 miliar. Terus ini ada laba ditahan sebesar 535 juta ya, modal sahamnya 3 miliar ya. Oke, saldonya 3 miliar ya. Dan untuk laba ditahannya saldonya yaitu 535 juta ya. Terus kita lihat lagi, kita cari dulu labanya. Ada ya, waktu itu kalau salah kita pernah nyusun ya laba ya. Labanya adalah 9.680. No, bukan 100. Coba laba ditahan mana ya? Laba ditahan. Oke, kita cari ya laba ditahannya. Oke, kita cek laba ditahan. Oke, anak-anak maaf ya, bukunya ternyata salah. Itu bukan 120 juta, tapi 109 juta ya. Oke, kita lihat ya, lagi ya. Nah, di sini itu bukan 120 juta, tetapi 109 juta 680 itu didapat dari mana? Dapat dari sini nih. Saldo kas ya, saldo laba ya. Nah, 109.680.000 ya. Diletakkannya di kredit. Ya, sebenarnya ini bukan ini. Ya, jadi kalian bisa hitung sendiri saldonya berapa ya. Selanjutnya adalah penjualan. Penjualan itu kita akan lihat ada di tanggal berapa aja penjualan. Penjualan
ada di tanggal 12, yaitu letaknya di kredit sebesar 175 juta ya. Nah, tanggal 12 sebesar 175 juta, dia letaknya di kredit ya. Selanjutnya penjualan lagi tanggal berapa? Penjualan. Oke, di tanggal 26. Oke, tanggal 26 letaknya di kredit harganya 150 juta ya. Kita taruh ya, di kredit 150 juta. Sehingga 175 juta ditambah dengan 150 juta sebesar 325 juta. Oke, kita lihat lagi tanggal berapa lagi penjualan. Ada ya penjualan. Oke, di sini deh. Oh, bukan di sini. Oke, untuk penjualan. Kita cek ada penjualan. Nah, ada ya. Ini ya, 325 juta ya. Sehingga dia letaknya di debit ya. Jadi, ditaruhnya di debit 325 juta. Sehingga 325 juta dikurangi 325 juta sebanyak 0 ya. Nah, ini masih banyak ya. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada harga pokok penjualan ya. Untuk harga pokok penjualan kita lihat di sini yaitu di tanggal berapa aja. Kita lihat ada di tanggal 12 sebesar 90 juta, letaknya di debit. Harga pokok penjualan, habis itu kita cari lagi. Ada ya, tanggal 26 letaknya di debit sebesar 66.875 ya. Nah, siap. Nah, 90 juta letaknya di debit. Terus tanggal 26 66.875. Jadi 90 juta ditambah 66.875 sehingga menjadi 156.875 ya. Kita cek lagi ada tanggal berapa lagi penjualan. Oke, penjualan harga pokok penjualan yaitu sebesar 156.875, letaknya ada di kredit ya. Oke, letaknya ada di kredit ya. Oke, 156.875 sehingga 156.875 dikurangi 156.875 menjadi 0 ya. Selanjutnya adalah BOP sesungguhnya atau beban overhead pabrik sesungguhnya. Ini termasuk banyak ya, kita cek dari awal ya. BOP sesungguhnya itu ada di tanggal tanggal 15 itu letaknya di debit sebesar 10 juta ya, kita cek ya. Tanggal 15 itu letaknya di debit sebesar 10 juta. Nah, kalau untuk keterangannya atau uraiannya kalian bisa cek dia itu mengenai apa. Jadi kalian bisa taruh di situ ya. Saldonya juga letaknya di debit sebesar 10 juta ya. Kita cek lagi tanggal berapa lagi. BOP sesungguhnya yaitu sebesar 8.500.000. Dia letaknya di debit ya. BOP sesungguhnya 8.500.000 letaknya di debit sehingga saldonya yaitu adalah 10 juta ditambah 8.500.000 menjadi 18.500.000 ya. Selanjutnya kita lihat tanggal berapa lagi. Tadi sampai tanggal 16 ya. Oke, tanggal berapa lagi ini BOP sesungguhnya yaitu tanggal 18 ya. Di sini adalah dia untuk supplies ya, 8.750 ya. Oh, BOP sesungguhnya 8.750.000. Letaknya di debit. Ya. Ini ya 8.750.000 ya. Sepertinya ini terbalik, ini tanggal 18 harusannya yang supply sini naik ke atas, yang utang beban itu naik ke bawah, turun ke bawah ya. Nah, kita tadi saya lihat juga ada utang beban BOP sesungguhnya. Nah, ini BOP sesungguhnya sebesar 4 juta. Dia utang beban nih, kamu lihat nih sini kena keterangannya utang beban ya. Dia membicarakan tentang utang beban 4 juta ya. Nah, ini 4 juta. Ya.
Jadi ini ditambah dengan ini hasilnya ke sini, terus ini ditambah dengan ini hasilnya 31.250.000 ya. Selanjutnya kita lihat tanggal berapa lagi. BOP sesungguhnya yaitu tanggal 20 sebesar 4.500.000 ya. Nah, kita lihat BOP sesungguhnya sebesar 4.500.000 ya, tanggal 20 untuk listrik dan air. Sehingga ini ditambah ke sini, maka hasilnya ini ya. Pak Miss bilang kayaknya sudah paham ya. Terus tanggal kita cari lagi BOP sesungguhnya itu tanggal 31 sebesar 1 juta ya. Kita cek. Oke ya, untuk utang beban keterangannya 1 juta. Nah, ini ditambah dengan ini hasilnya ini ya. Terus kita cari lagi BOP sesungguhnya. Di sini yaitu ada ya untuk penyusutan ya, untuk beban penyusutan sebesar 12 juta ya. Oke, kita lihat di sini untuk penyusutan aset yaitu 12 juta, maka ini ditambah ini hasilnya 48 juta ya, 750. Oke, kita cek lagi BOP sesungguhnya yaitu ada ya, dia ini untuk asuransi dibayar di muka, berarti untuk beban asuransi sebesar 1.500.000 ya. Mana nih 1.500.000 untuk asuransi letaknya di debit, sehingga ini ditambah dengan ini hasilnya adalah 50.250 ya. Lanjut, tanggal berapa lagi? BOP sesungguhnya kita cek. Jadi tanggal 31 diletakkannya di kredit sebesar 50.250 ya. Nah, kita cek di sini. Oh no. Coba kita cari ya, kita cek ya BOP sesungguhnya kok dia segitu ya. Kan harusnya 50 juta. Oke. Pembebanannya berapa? Oke ya. Oke, BOP sesungguhnya itu sebenarnya jumlahnya adalah segini. Tapi karena dia ada rinciannya, yaitu yang terdiri dari BOP yang dibebankan dan selisih BOP. Jadi kita masukkannya satu-satu, yaitu BOP yang dibebankan atau pembebanan BOP sebesar 35.805.000 ya. Pembebanan BOP 35.805.000, maka sisanya menjadi ini dikurang sama ini ya, hasilnya 14 juta. Lalu tadi dia ada selisih BOP ya, sebesar 14.445. Ini dikurang ini menjadi 0 ya. Nah, sekarang kita cari ini BOP yang dibebankan. Tadi kalian sudah lihat ya, BOP yang dibebankan itu ada di tanggal 31, yaitu pembebanan BOP diletakkannya di debit ya. 35.805.000 ya, di debit. Di sini letakkannya di debitnya. Biar kalian nggak bingung. Nih, BOP yang dibebankannya nih. Dia diletakkannya di debit ya. Kenapa yang tadi kok di kredit nggak di debit? Nah, dia yang tadi itu ngikutin yang ini. Yang tadi itu adalah rincian dari BOP sesungguhnya ya. Nah, selanjutnya adalah selisih BOP. Kan kalian bisa lihat sendiri ya, selisih BOP-nya tadi ada untuk perhitungannya. Selisih BOP di sini ada ya, di debit itu sebesar 14.445 ya, dia di debit ya. Untuk selisih BOP 14.445, saldonya juga segitu. Dan untuk perhitungannya, untuk pembayarannya selisih BOP ada 14.445 ya. Nah, nih. Nah, 14.445, sehingga 14.445 dikurangi 14.445 menjadi 0 ya. Selanjutnya, wow masih banyak ya. BDP dan BBB, biaya bahan baku ya, kita lihat ya. Tanggal berapa nih BDP strip BBBB ya. Kita lihat, yaitu ada ya di tanggal 1. Tanggal 1 sebesar 20 juta. Ya. Nah, ya saldonya juga 20 juta ya. Terus tanggal berapa lagi ya? BDP strip BBB.
Nah, ini ada lagi sebesar 100 juta di tanggal 15. Dia letaknya di debit. Ya. Letaknya di debit ya. Nah, letaknya 100 juta ya, letaknya di debit ya. Terus yang selanjutnya sehingga 20 juta ditambah 100 juta menjadi 120 juta ya. Selanjutnya kita lihat BDP triple BBB. Ada nggak nih BDP triple BBB? Nggak ada di sini. Ada nih ya tanggal 26 ya, sebesar 35 juta, dia letaknya di kredit ya. Kita cek. Oke ya, letaknya di kredit sebesar 35 juta sehingga debit antara debit dengan kredit maka hasilnya adalah dikurang, yaitu 120 juta dikurang 35 juta hasilnya 85 juta ya. Kita cek lagi. Tanggal berapa lagi BDP triple BBB? Oke, 42.500 ya, letaknya di kredit. Yang ini ya. 42.500 letaknya di kredit. Oke, sehingga letaknya di kredit sehingga saldonya 85 juta dikurangi 42.500 sehingga menjadi 42.500. Kita cek lagi ya, ada BDP BBB. Kita cek ya. Oke, ada ya. Sebesar 22.500 ya. Letaknya di kredit. Sehingga di sininya juga diletakkannya di kredit 22.500 sehingga 42.500 dikurangi 22.500 maka endingnya atau saldonya adalah 20 juta. Nah, setelah BDP BBB itu ada BDP BTKL. Untuk BDP BBB itu akan berdampingan dengan BDP BTKL dan kemungkinan besarnya antara tanggal triple B itu dengan BTKL itu sama ya. Jadi kita carinya sama aja ya. Sama seperti yang tadi ya. Nah, untuk BDP BOP juga sama. Sama, cuman ada beberapa tanggal dia yang tidak sama ya. Sama juga penjelasannya seperti itu ya. Nih, kayaknya tanggal 1 BDP BOP itu adalah biaya bahan penolong. Tanggal 13. Habis itu tanggal 27 tanggal 26 ada tanggal 27 terus ada tanggal ini ya tanggal 1 terus ada BDP BOP ada nggak? Terus tanggal 26 kan, tanggal 27 baru itu tanggal 31, tanggal 1, tanggal 26, tanggal 27, tanggal 31, benar ya? Persediaan BOP. Nah, ini tidak usah panjangkan lagi ya, karena tadi sama aja prosedurnya ya. Beban gaji dan upah kita lihat ya di tanggal berapa beban gaji dan upah. Beban gaji dan upah. Oke, ini ya. Ini pertama ada di debit yaitu 82.650 dan untuk pembayarannya ada di kredit yaitu 82.650. Maka 82.650 dikurangi 82.650 maka hasilnya adalah endingnya 0. Tadi yang pertama letaknya di debit, yang kedua letaknya di kredit sehingga ini dikurang menjadi hasilnya 0 ya. Terus selanjutnya adalah beban pemasaran. Jadi kalian cari sendiri ini beban pemasaran. Mungkin ini akan Miss jelaskan satu saja antara beban pemasaran dengan beban administrasi umum itu sama ya. Kalian bisa lihat aja tanggalnya aja sama ya. Nah, terus untuk beban pemasaran. Nah, beban pemasaran ada di tanggal berapa aja nih? Oke, ada beban pemasaran di tanggal nih ya, tanggal 16 itu sebesar 12 juta letaknya di debit. Terus kita cek tanggal 18 letaknya di debit ya sebesar 3 juta. Oke, ya. Nih debit 12 juta, 13 juta sehingga ini ditambah dengan ini menjadi 15 juta. Oke, kita lihat lagi ada beban pemasaran lagi enggak tanggal berapa nih? Yaitu tanggal 20 itu sebesar 600.000 ya. Kita cek sebesar 600.000 ya.
Sehingga 15 ditambah 16.000 menjadi 15.600.000 ya. Kita cek lagi ada beban pemasaran enggak? Beban pemasaran. Ada ya, tanggal 31 sebesar 3 juta. Letaknya di debit. Ya, nih, tanggal 31 letaknya di debit 3 juta sehingga 15.600.000 ditambah 3 juta menjadi 18.600.000 ya. Kita cek lagi. Ada di tanggal berapa lagi? Yaitu 2.500.000 tanggal 31. 500.000 tanggal 31. 21.600.000 di kredit. Nah, ya kan? Tadi pertama 2.500.000, 500.000 sama 21.600.000 sama-sama tanggal 31. Ditambah, dikurang, hasilnya 0. Ya. Begitu juga dengan beban administrasi dan umum. Biasanya untuk tanggalnya sama, nggak ada perbedaan. Lalu kita perhitungan laba atau rugi. Ya, perhitungan laba atau rugi itu kalian bisa lihat sendiri ya. Yang pertama itu adalah ada penjualan. Bentar, kita lihat ya. Oke, ini untuk perhitungan laba dan rugi berarti kalian ngitungnya dari sini ya. Oke, yang pertama itu ada penjualan sebesar 325 juta, itu letaknya di debit ya. 325 juta ya. Setelah itu 325 juta ini terdiri dari apa aja? Dari sini kalian sudah bisa lihat kan? 325 juta itu terdiri dari harga pokok penjualan, lalu beban pemasaran, lalu beban administrasi dan umum, dan selisih BOP ya. Itu yang kalian tulis. Nah, sampai selisih BOP. Maka saldo kita ada 109.680.000 ya. Nah, di sini kita gimana caranya itu harus 0 endingnya, maka di sini ada saldo laba ya. Ini ada laba rugi nih. Ya. Ini ada laba rugi, ini ada saldo laba nih, letaknya di yang saldo laba aja ya, letaknya di kredit ya, sehingga jadinya 109.680.000 dikurangi dengan 109.680.000 menjadi hasilnya 0. Jadi seperti itu. Jadi ini endingnya harus 0 ya, nah ya, nggak boleh ada lebihnya atau ada kurangnya ya. Ini harus 0. Oke, itu aja penjelasan dari Miss Eris. Miss Eris berharap apapun yang Miss jelaskan dapat membuat kalian mengerti, dan Miss mohon jika kalian sekali memutar video ini tidak memahami, mohon untuk diputar berkali-kali ya. Hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest berharap apapun yang Miss Ernest jelaskan dapat membuat kalian menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang terbaik. Nah, tetap jaga kesehatan dan jangan berbuat yang tidak baik ya. Bila keluar rumah menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Dan untuk tugasnya Miss Ernest mungkin akan minta tolong kerjakan studi kasus 9, buatkan buku besarnya. Nah, dikumpulkannya nanti ada waktunya sekitar di hari Selasa akan datang, itu kalian disuruh untuk mengumpulkan buku-buku yang berisi dengan tugas-tugas yang selama ini kalian kerjakan ya. Hanya situ saja penjelasan dari Miss Ernest. Pokoknya jangan sampai tidak dikerjakan ya. Lumayan untuk tambah-tambah nilai kalian ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang.